Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai dimensi 3. Ini ada 4 soal yang saya sediakan untuk kita bahas pada hari ini untuk dipelajari sebagai tambahan pengetahuan tentang bentuk soal yang lain dari dimensi 3. Yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik D ke bidang BEG adalah. Nah, ini ada beberapa pilihannya. Kita akan membahas bagaimana langkah pengerjaannya. Yang pertama yang saya lakukan adalah kita menggambar dulu kubusnya supaya kita bisa lebih jelas melihat mana yang akan kita cari jaraknya. Ini ada sketsa kubus. Sketsa kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik D yang mana? Titik D itu ini ke bidang BEG. BEG. Saya gambar dulu bidangnya. Ini adalah bidang BEG. BEG. Jadi dia berbentuk segitiga. Nah, sekarang kita akan mencari jaraknya. Jadi sebelum kita menghitung berapa jaraknya, yang mana garis yang akan kita cari panjangnya, kita sketsa dulu mana yang akan kita jadikan sebagai patokan untuk menghitung jaraknya. Yang pertama yang saya lakukan, karena kita mau menghitung jarak dari titik D ke bidang BEG ini, yang pertama yang saya lakukan adalah saya tarik dulu garis dari F ke H supaya saya bisa dapat titik tengah di bagian atas ini dengan titik tengah garis EG pada segitiga BEG. Saya namakan ini adalah titik P. Saya namakan ini adalah titik P. Kemudian selanjutnya saya buat garis di sini untuk membagi dua jaraknya. Membagi dua segitiga BEG seperti ini. Kemudian tinggal saya hubungkan antara titik D ke bidang BEG itu. Nah, oke. Nah, maka akan saya peroleh sebuah segitiga baru, yaitu segitiga BDP. Selanjutnya saya buat lagi tinggi segitiga tersebut. Tinggi segitiga BDP itu tingginya di sini. Saya tarik garis ke bawah yang tegak lurus. Karena ini segitiga sama kaki, yaitu DP dengan BP itu sama kaki, ini sama panjangnya, maka untuk tingginya itu pas di tengah-tengah sini. Kemudian yang mana jaraknya? Jarak dari titik D ke bidang BEG, titik D ke bidang BEG itu jaraknya ini. Saya buat garis yang tegak lurus dengan bidang BEG. Sehingga kalau kita keluarkan, ini ada segitiga, ini segitiganya. Oh iya, ini saya kasih nama dulu titik-titiknya. Ini titik Q, ini titik O. Oke, ini saya keluarkan garisnya, segitiganya ini saya keluarkan, jadinya seperti ini. Ini ada segitiga sama kaki, segitiga sama kaki, ini sama kakinya, dengan titik P di bagian atas, titik B, dan titik D. Nah, perhatikan untuk diagonal sisi itu sudah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk diagonal sisi itu bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus diagonal sisi pada kubus, yaitu A akar 2. Sehingga panjang BD itu adalah 6 akar 2 cm. Ini BD. Oke, nah sekarang saya gambar kembali untuk tinggi-tingginya semuanya. Di sini untuk tingginya
ada Q. Kemudian di sini juga untuk tinggi yang di bagian ini, jarak dari titik D ke garis BP itu ada titik O. Nanti seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya itu kita akan menggunakan pendekatan luas segitiga. Nah, sekarang yang perlu kita cari itu adalah berapa panjangnya DP dengan panjangnya atau panjang BP. Nah, langkahnya kita menggunakan teorema Pitagoras. Jadi kita menggunakan teorema Pitagoras. Langkahnya dengan, nah ini saya buat dulu sebelum saya menghitungnya. Ada BQ, garis BQ itu adalah setengah dari BD atau 1/2 kali 6 akar 2, sehingga dapatnya adalah 3 akar 2 cm. Oke, ini akan kita pakai untuk menghitung berapakah panjang dari BP. Karena BP sama panjangnya dengan DP, jadi satu saja kita cari. Oke, saya buat ke atas supaya lebih jelas kita buat tulis. Sekarang langkah selanjutnya adalah mencari panjang dari BP. BP itu sama dengan, kalau kita gunakan Pitagoras, BP sama dengan akar dari BQ pangkat 2 ditambah dengan PQ pangkat 2. Karena yang kita cari adalah sisi miring, berarti rumusnya ini kita tambah. Sama dengan akar dari BQ. BQ itu berapa panjangnya? BQ ini sudah kita cari tadi, panjangnya adalah 3 akar 2 cm. Berarti 3 akar 2 berpangkat 2 ditambah dengan PQ. Di sini tidak kelihatan. Tapi kalau kita lihat di kubus, ini dari atas ke bawah itu panjangnya sama dengan ini. Sama dengan panjang rusuk dari atas ke bawah. Sehingga panjang PQ-nya itu adalah 6 cm. Sama dengan akar dari 9, ini berpangkat 2 semua, kali 2 ditambah dengan 36. Kenapa 9 kali 2? 3 pangkat 2 kan 9, akar 2 pangkat 2 itu adalah 2. Sehingga diperoleh akar dari 18 ditambah 36. Sehingga diperoleh akar dari 54. Ini kita sederhanakan. 54 itu adalah 9 kali 6. 9 dikali 6. Sehingga diperoleh 3 akar 6 cm. 3 akar 6 di mana dapat? Karena akar 9 kan 3. Akar 6 itu tidak bisa langsung kita tarik akarnya, kecuali pakai alat bantu. Sekarang barulah kita pakai pendekatan luas segitiga. Ini luas segitiganya. Yang pertama, segitiga pertama ini sebagai alas, ini sebagai tinggi. Kemudian segitiga yang kedua ini yang sebagai alas dan ini sebagai tinggi. Sehingga saya bisa buatkan untuk rumusnya adalah 1/2 kali ini dulu, kali BP dikali dengan DO. DO itu adalah tingginya. Ini sudah kita bahas sebelumnya tentang pendekatan luas segitiga. Sama dengan 1/2 alasnya ini adalah BD dikali dengan tingginya adalah PQ. Nah, ini 1/2-nya karena sama, ini dibagi habis jadinya 1, bisa saya coret saja. Kemudian BP panjangnya sudah ada, 3 akar 6 cm dikali DO. DO yang mana ini yang mau kita cari? Jadi kita tuliskan DO sama dengan BD. BD itu panjangnya, mana ini BD? BD itu adalah diagonal sisi, berarti 6 akar 2 cm. Kemudian PQ dari atas ke bawah itu panjangnya adalah 6 cm. Oke. Nah, sekarang kita peroleh ini tiganya, ini bisa kita bagi habis dengan salah satu 6-nya karena bisa dibagi habis. 3 dengan salah satu 6, mau 6 ini boleh, 6 ini boleh. Asalkan yang di luar akar. Kalau dalam akar tidak boleh, dalam akar dengan yang dalam akar juga.
Ini bagi habis berarti tinggal 2. Sehingga diperoleh DO 6 akar 6 kali DO sama dengan 12 akar 2. Atau DO ini akar 6-nya pindah ruas, jadinya 12 akar 2 per akar 6. Nah ini tadi saya bilang kalau akar dalam akar boleh dibagi dengan yang dalam akar juga. Sehingga diperoleh ini 1, ini 3. Atau 12 per akar 3. Karena di sini kan akar 1 kan 1, jadi tidak usah ditulis. Karena 12 kali 1 tetap 12 juga. Ini tinggal kita rasionalkan. Jadi sama-sama dikali akar 3 per akar 3. Diperoleh 12 kali akar 3 dapatnya 12 akar 3 per akar 3 kali akar 3 akar 9 atau sama dengan 3. Sehingga hasil terakhirnya diperoleh 12 bagi 3 itu dapatnya 4 akar 3 cm. Jadi jawabannya itu adalah E. Selanjutnya untuk nomor yang kedua. Soal yang kedua, ini saya buat di sini. Ini ada soal tambahan untuk nomor yang kedua. Oke. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jarak dari AC ke DF. Kita gambar dulu kubusnya supaya lebih jelas kita lihat yang mana yang akan kita cari jaraknya. Ini saya sketsa saja ya. Karena kenapa saya bilang sketsa? Karena ukurannya tidak sama persis dengan soal yang saya berikan, dan bentuknya juga tidak pas persis, tapi menyerupai bentuk kubus. Hanya sketsa saja. A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm. Yang pertama kita cari itu adalah mana AC. AC yang mana? AC itu ini. Nah, ini adalah AC. Kemudian DF yang mana? DF itu ini. Jadi kita mau cari jarak dari AC ke DF. Yang mana jaraknya? Langkahnya itu saya buat. Yang pertama, pemikiran kita untuk sebuah soal dimensi 3, kalau supaya lebih mudahnya itu kita arahkan ke bentuk segitiga siku-siku. Langkahnya saya buat ke tengah ini. Saya buat titik tengahnya antara saya buat titik tengahnya garis AC. Ya, jadi saya tarik garis dari garis BD, ini pasti titik tengahnya di sini. Ini ada, misalkan saya kasih titik P lagi. Nah, kemudian ini titik ini saya hubungkan ke atas. Ini saya hubungkan ke atas. Ini pasti dapatnya tengah juga. Dan di sini ini siku-siku. Jadi ini ke atas, ini pasti dapat tengahnya juga. Misalkan saya kasih nama Q. Nah, ini juga pasti siku-siku. Karena kalau sebuah garis sudah siku-siku di sebuah bidang seperti ini ke atas, ini kan sejajar dengan BF ya. BF juga siku-siku di sini, siku-siku di sini, maka ini juga pasti siku-siku. Oke. Nah, sekarang kita sudah peroleh garisnya, tapi jaraknya bukan ini P ke Q, tapi harus kita buat dulu sebuah garis yang tegak lurus. Jadi saya buat garis dulu yang tegak lurus seperti ini ya. Nah, sehingga kalau saya keluarkan segitiganya seperti ini, maka akan terbentuk segitiga siku-siku ya, dengan siku-siku di P. Ini Q dan ini D. Oke. Nah, berapa panjang dari P ke D? P ke D itu adalah setengah dari BD. BD itu adalah diagonal sisi.
diagonal sisi, rumusnya kemarin sudah kita bahas tadi di soal pertama juga sudah kita bahas bahwa untuk diagonal sisi sebuah kubus itu adalah A akar 2. A-nya itu adalah rusuk. Berarti di sini setengah dari diagonal sisi, atau ini saya tulis kembali ya. Ini DP itu sama dengan setengah dari BD, atau setengah dari 4 akar 2, atau 2 akar 2 cm. Ini sudah ada, berarti di sini adalah 2 akar 2 cm. Kemudian PQ. PQ itu berapa? PQ ini pas di tengah-tengahnya ini. PQ pas di tengah, dan di tengah kubus juga. Itu setengah dari jarak dari tutup ke alas. Di nomor 1 sudah kita bahas bahwa jarak dari tutup ke alas, jarak dari atas ke bawah seperti ini sama dengan kubusnya. Berarti PQ itu panjangnya itu adalah 2 cm karena setengah dari rusuk kubus. Kemudian kita akan mencari DQ. DQ ini bisa kita pakai Pitagoras ya, tetapi perhatikan di sini kan sudah jelas bahwa DQ itu adalah setengah dari DF karena pas di tengah-tengahnya tadi saya bilang. DF itu apa? DF itu adalah diagonal ruang. Untuk diagonal ruang panjangnya itu adalah A akar 3. Kalau diagonal sisi A akar 2. Kalau diagonal ruang A akar 3. Sehingga panjang dari panjang dari DQ, ini saya tulis di sini ya. Panjang dari DQ itu adalah setengah dari DF. DF itu panjangnya adalah 4 akar 3. Kenapa bisa 4 akar 3? Tadi saya bilang DF itu adalah diagonal ruang. Rumus dari diagonal ruang adalah A akar 3. A itu rusuk, akar 3-nya tetap. Itu sudah ada di pembahasan sebelumnya. Kenapa bisa A akar 3? Sehingga dapat 2 akar 2 cm. 2 akar 3 cm. Di sini 2 akar 3 cm. Ini kalau pakai Pitagoras nanti akan dapat juga. Sekarang saya kasih ke atas. Dari segitiga ini yang akan kita cari itu adalah berapa jarak dari P ke garisnya. P ke garis ini. Oh, ini saya kasih nama lagi O. Di sini saya kasih. Ini adalah titik O. Sehingga kita pakai pendekatan luas segitiga lagi. Untuk yang pertama ini dulu, setengah dari DQ dikali dengan ini panjangnya OP sama dengan setengah dari DP sebagai alas dikali dengan tingginya adalah PQ. Sehingga diperoleh ini seperduanya kita bagi habis saja, jadi saya coret. DQ itu panjangnya adalah 2 akar 3 cm. OP yang akan kita cari berarti tetap kita tulis. DP itu panjangnya, DP ini sudah ada, DP 2 akar 2 dikali dengan PQ. PQ sudah ada 2 cm. Ini duanya dengan ini dua ini sudah bisa dibagi habis jadi 1. Jadi OP sama dengan 2 akar 2 per akar 3. Ini tinggal dirasionalkan, jadi sama-sama dikali akar 3 sehingga diperoleh yang di atas 2 akar 6 per 3 sehingga diperoleh nilainya adalah 2 akar 6 per 3. Jawabannya itu adalah D. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3 masih tentang kubus. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm, titik P adalah pertengahan rusuk BC, panjang proyeksi. Nah, ini proyeksi ya. Kemarin itu sudah ada pembahasan khusus tentang proyeksi GP terhadap bidang BDHF. Langkah pertama adalah kita gambar dulu kubusnya supaya gampang kita lihat. Jadi selalu kalau untuk untuk soal dimensi 3 itu kita gambar dulu supaya jelas yang mana.
yang mana yang akan kita cari. Karena kalau kita tidak gambar itu kayak ngambang, jadi susah kita lihat, lihat mana yang akan kita cari. Biasa kalau kita bayangkan saja itu objeknya yang tadinya tidak tegak lurus jadi tegak lurus kelihatan, ataukah sebaliknya. Ini adalah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P itu ada di pertengahan rusuk BC. BC itu yang mana? Berarti ini titik P-nya di sini. Titik P. Kemudian panjang proyeksi G ke P. Mana garis GP? GP itu garisnya adalah ini. Ini GP terhadap bidang BDHF. BDHF itu yang mana? BDHF. Nah, jadi dia diagonal bidangnya kubus ini. Oke, nah sekarang kemarin kita sudah pelajari tentang proyeksi. Proyeksi itu harus tegak lurus kalau kita tarik garisnya. Nah kalau tegak lurus dari titik D ke garis HF itu tegak ke bidang ini, itu tegak lurusnya di sini. Ini ada tegak lurusnya, dia di sini. Nah ini pas di tengahnya, itu pasti tegak lurus karena ini kubus. Ya, kenapa pas di tengahnya? Karena kan kubus kalau bentuk persegi itu kalau kita tarik ke perpotongan diagonalnya pasti tegak lurus. Oke, nah sekarang tinggal ini kalau ke dalam sini ini pasti tidak tegak lurus. Kalau langsung B ke P pasti juga ini ke dalam seperti ini. Di sini tegak lurus. Sehingga untuk proyeksinya dari tengah atas ini ke titik bawah sini, saya kasih nama lagi. Kita ganti ya, jangan PQ terus. Saya pakai XY saja ya. XY. Jadi di sini Y, di sini adalah X. Nah, sekarang perhatikan. Kalau dari titik G ke garis ini pas di tengahnya. Demikian juga ini karena ke tengahnya ini pas di tengah juga kalau dari C. Ya. Karena titik posisi dari G dengan posisi dari C ke bidang BDHF itu sama. Nah, ini pas di tengah ya. Jadi dari B ke sini itu pas tengah. Dari F ke X itu pas di tengah. Nah, sekarang dari sini, ini kan di tengah. Jarak dari sini sama, ini ke sini sama. Berarti di sini dengan di sini itu sama panjangnya. BY dengan kalau ini saya kasih titik lagi O, B ke Y, kemudian ya, B ke Y, kemudian Y ke O itu sama panjangnya. Ini sama. Ini sama. Kenapa? Karena ini pas di tengah. Sehingga BY itu bisa kita bagi 4 kan gini. BY, YO, kemudian ada lagi di sini. Misalkan di sini 1 titik, sini 1 titik. Jadi ada 4 bagian yang sama panjangnya. Jadi bisa kita, atau seperti ini. BY itu setengah dari BO. Ya, BY itu adalah setengah dari BO. BO itu panjangnya berapa? BO itu panjangnya itu adalah setengah dari BD. BD panjangnya berapa? BD itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi adalah 4 akar 2 atau 2 akar 2. Sehingga untuk BY itu setengah dari BO atau 1/2 kali 2 akar 2 diperoleh akar 2 cm. Ini dapat BY akar 2 cm. YO juga ini sama ya. Ini BY ini akar 2 cm, ini sama panjangnya dengan Y ke O atau O ke Y. Terserah nanti kita tarik garisnya dari mana ya. Misalkan saya tarik garis dari X ke O.
ke bawah sini. Ya. Jadinya akan terbentuk sebuah segitiga, Ini saya kasih ke atas dulu supaya gampang kelihatan. Terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Yaitu segitiga siku-siku XOY dengan panjang OY itu adalah akar 2 cm. XO itu panjangnya berapa? Panjangnya sama dengan panjang rusuk, yaitu 4 cm. Nah, sekarang tinggal kita cari XY-nya itu berapa. Ya. Tinggal kita cari XY-nya itu berapa. Karena XY itu adalah proyeksi proyeksi GP ke bidang BDHF. Jadi XY itu adalah proyeksi garis GP terhadap pada bidang BDHF. Saya pakai rumus Pitagoras saja. Ini siku-siku di O ya. Berarti XY sama dengan akar dari OY berpangkat 2 ditambah dengan OX berpangkat 2, atau akar dari akar 2 berpangkat 2 ditambah dengan 4 pangkat 2, atau dapatnya adalah 2 ditambah dengan 16, atau akar 18, sehingga diperoleh akar 9 dikali 2 dapatnya adalah 3 akar 2 cm. Sehingga pilihannya dapatnya adalah C. Sekarang kita lanjut ke nomor terakhir. Oke, nomor terakhir itu ini. Diketahui bidang 4 beraturan. Ya. Nih, diketahui bidang 4 beraturan. DBC. Agak kabur ya. Oke. Diketahui bidang 4 beraturan di AB dengan rusuk 7 akar 2 cm. Jarak titik D dan bidang ABC adalah. Nah, ini bentuknya bukan lagi kubus, tapi ini adalah sebuah 5 segitiga.